Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharudin Maib, NPM 1913053063, absen 4, semester 3D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, untuk memenuhi tugas mata kuliah materi IPA di SD yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Supriyadi, MPD, dan Ibu Ika Wulandari Utami Ningtyas, MPD, dengan tugas yakni membuat video presentasi bagaimana mengajarkan IPA yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain dalam sekali pembelajaran. Berdasarkan rujukan berikut. Mari kita bahas tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum itu akan saya beritahu bahwa sebenarnya di buku tema kurikulum 2013, kelas rendah tidak mendapat kompetensi dasar khusus IPA. Namun khusus di kelas 3 ini ada beberapa materi IPA. Maka dari itu kita mengambil kompetensi dasar dari KTSP yang materinya berkaitan dengan materi yang ada. Sebagai contoh patokan kita sebagai berikut. Di KTSP kelas 4 ada materi mengenai benda dan sifatnya dengan kompetensi poin 6, memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta berbagai cara penggunaan benda berdasarkan sifatnya. Di poin 6.1, mengidentifikasi wujud benda padat, cair, dan gas memiliki sifat tertentu. 6.2, mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud cair ke padat, padat ke cair, cair ke gas, gas ke cair, padat ke gas. 6.3, menjelaskan hubungan antara sifat bahan dengan kegunaannya. Lalu di kelas 3 kurikulum 2013, tema 3, subtema 2, mengenai wujud benda. Pada halaman 59 ada teks pembukaan mengenai materi kita, yakni manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk dari alam, ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apakah saja itu? Yuk kita belajar bersama. Sudah sangat jelas di pembukaan dari materi wujud benda ini sangat berkaitan dengan materi IPA, yakni benda dan sifatnya. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di kelas rendah kurikulum 2013 materi IPA ini tidak ada kompetensi dasar khususnya. Namun di kelas 3 ini sangat jelas bahwa ini adalah materi pembelajaran IPA. Ini untuk memenuhi kompetensi yang harus dimiliki siswa, kita menggunakan kompetensi tersembunyi yang kita ambil dari kompetensi dasar KTSP di kelas 4 yang memiliki materi yang serupa. Di halaman berikutnya pembelajaran 1, ayo membaca. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contohnya? Wujud benda pada peta konsep berikut terbagi menjadi 3, yakni padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk memasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Ya, berikut ini ada tabel. Jadi untuk peserta didik dipersilakan mengidentifikasi benda-benda yang ada di dapur Dayu. Jadi dipisahkan berdasarkan bentuknya, padat, cair, dan gas. Kamu telah mengamati gambar di atas.
Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Sampai sini kompetensinya sudah terpenuhi, yakni mengidentifikasi bentuk benda yang tertera seperti di poin di kompetensi dasar 6.1 KTSP kelas 4 SD. Berikutnya ayo mencoba masih sama mengenai mengidentifikasi benda berdasarkan bentuknya yang ada di lingkungan sekolah, lalu mengisikan tabel berikut dan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi di materi ini peserta didik sangat ditekankan untuk dapat membedakan benda berdasarkan wujudnya, bentuk dari padat, gas, dan cair. Setelah menyelesaikan kompetensi IPA dan peserta didik sudah memahami apa yang diharapkan tersampaikan, berlanjut di materi matematika mengenai wujud benda di Ayo Mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apa motor itu? Masih dibahas mengenai identifikasinya ya. Motor ini berbentuk dalam wujud padat. Lalu lanjut di teks berikutnya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jadi di sini kita belajar mengenai jarak. Ada kompetensi matematikanya di pelajaran wujud benda ini. Pada gambar di bawahnya ini ada rumah Edo, rumah nenek, dan kebun binatang. Yang dibahas tadi adalah dari rumah Edo ke rumah nenek itu berjarak 5 kilo 300 meter, sedangkan untuk kebun binatang itu 1 kilo 523 meter atau 1523 meter. Untuk penjelasannya di sini ada jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Jadi yang ditekankan sini untuk peserta didik dapat mengubah penyebutan atau merubah bilangan kilometer ke meter dan sebaliknya dari meter ke kilometer. Untuk berbandingan perubahan dari meter ke kilometer ini adalah 1000. Jadi dicontohkan di sini 5 km sama dengan 5000 meter. Jadi begitu pula sebaliknya. 5000 meter sama dengan 5 km. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Penjabarannya ada di bawah. 5 km plus 300 meter dipisahkan. Jadi penyebut dari kilometer diubah menjadi meter. Ini dikali 1000. Jadi 5 kilo berubah menjadi 1000 meter. Dan dijumlahkan penyebut meternya 5000 meter ditambah 300 meter menjadi 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Lalu jarak rumah Edo ke kebun binatang diubah pula dari sebutan per meter dan sebutan per kilometer. Di halaman berikutnya ayo berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan bentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini.
Selanjutnya, setelah peserta didik melihat gambar di atas, diminta tentukan jarak dalam satuan meter. Dari kilometer dijadikan meter, itu perbandingan 1000. Jadi untuk sebutan kilometer itu dikali 1000 agar menjadi sebutan meter. Setelah menjawab beberapa soal tadi, dijelaskan lagi ada alat ukur, ada bermacam-macam jenis maupun penggunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini masih sama ya, membahas tentang merubah jarak dari kilometer ke meter, meter ke kilometer. Namun di sini aplikasi jaraknya mengenai ketinggian. Lalu dipersilahkan kita untuk meminta peserta didik menjawab pertanyaan berikut ini dengan berdasarkan data yang ada di gambar sebelumnya. Selanjutnya ada di ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerak tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Jadi dibahas lagi sini ya. Mengidentifikasikan bentuk benda. Ini udara yang berbentuk gas. Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerak angin sepoi-sepoi bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergerak dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan, seperti pada gambar ya. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Di sini peserta didik melakukan prakteknya ya, seperti yang diperintahkan tadi, menjadi kertas yang terpa angin. Ini kompetensi yang diambil yakni SBDP dan PJOK. Berikutnya ini, dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah dalam tarian. Selain gerak tangan, ada juga gerak langkah kaki. Gerak tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerak kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, seperti gambar ya, hentakan kaki ke kanan dan ke kiri, tempo lambat dan tempo cepat dengan lagu yang kalian sukai. Seperti yang diharapkan, peserta didik memenuhi kompetensi SBDP dan PJOK-nya setelah melakukan praktek di atas. Yang terakhir ada PR-nya, yakni kegiatan bersama orang tua. Jadi di rumah kita memberikan tugas pada peserta didik. Diharapkan orang tua membantu melakukan kegiatan ini di rumah ya. Jadi kegiatannya ini mengidentifikasi wujud benda dan fungsinya di sekitar rumah. Jadi di sini ditambah dengan fungsinya ya di sekitar rumah. Seperti poin kompetensi dasar KTSP di kelas 4 tadi di poin 6.3, benda dan fungsinya. Sekian pembelajaran IPA yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.